Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz, mahasiswa HES 5A. Saya di sini akan membuat sebuah tugas video yang berisi 4 materi yang telah diberikan oleh Ibu Cynthia tentang konsepsi dan teori etika bisnis, konsepsi etika dalam Al-Quran, etos kerja dalam bisnis Islam, dan yang terakhir, etos kerja dalam bisnis Islam. Yang pertama, konsepsi dan teori etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis, namun penting untuk Anda perhatikan dan terapkan demi kebaikan perusahaan. Pengertian etika bisnis. Dalam menjalankan bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Pengertian teori etika bisnis. Menurut para ahli, teori etika bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama, Yosefus. Etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Yang kedua, Muslih. Menurutnya, etika yang ada dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasar pada norma moral secara umum. Yang materi kedua, konsepsi etika dalam Al-Quran. Etika agama Islam didasarkan pada nilai-nilai humanis yang meliputi keadilan, kebebasan, kebenaran, kesetaraan, persaudaraan, kedamaian, kasih sayang, toleransi, dan nilai saling tolong-menolong dalam kebenaran dan kesalehan. Nilai kemanusiaan pertama yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sebagai makhluk kemuliaan seperti digambarkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Secara tersurat, Al-Quran tidak pernah menyinggung tentang apa dan bagaimana itu etika. Akan tetapi, secara tersirat, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang etika, yaitu terkait dengan perbuatan baik dan buruk. Prinsip etika bisnis, etika dalam bisnis, dalam Islam. Menurut Imaluddin, ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Materi ketiga, etos kerja dalam bisnis Islam. Dalam Islam, etos kerja atau semangat motivasi kerja dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengertian etos kerja dalam Islam. Menurut Nurkolis Majid, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja praksis. Anjuran untuk bekerja keras. Orang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaan merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Etos kerja dalam Al-Quran. Agama Islam adalah agama serba lengkap yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan spiritual maupun kehidupan material, termasuk di dalamnya mengatur masalah etos kerja. Etos kerja dalam Islami. Etos kerja dalam Islam adalah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan atau akidah Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Manusia bekerja bukan hanya motif mencari kehidupan dunia, tetapi bekerja merupakan perintah dari agama. Konsep dari dasar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru
berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Wirausaha mampu melakukan suatu proses yang disebut dengan creative destruction untuk menghasilkan suatu nilai tambah guna menghasilkan nilai yang tinggi. Islam tidak hanya menyuruh orang untuk bekerja bagi kepentingan sendiri secara halal, tetapi juga memerintahkan manusia untuk menjalin hubungan kerja dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam benar-benar memberikan petunjuk yang jelas dapat melakukan sebagai pedoman agar menjadi wirausaha yang baik. Sekian penjelasan dari saya, jelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.